Siapapun Presiden Republik Indonesia, ya, siapapun, ketika dia belum menyatakan bahwa rakyat Indonesia dibebaskan dari pajak, maka dia bukan presiden yang terbaik. Sepanjang presiden itu masih bergantung pada pajak rakyat sebagai sumber pendapatan negara, maka dia presiden yang gagal. Itu pernyataan keras. Saya tentu pertanyaan dasarnya adalah mengapa begitu? Ya, karena negara hidup dari pajak rakyat. 80% sampai 82% negara pendapatannya itu dari pajak. Sisanya itu PNBP pendapatan negara, bukan pajak, hanya 18% sekian. Anda bisa bayangkan pajak rakyat bisa gaji TNI, Polri, gaji aparatur sipil negara, sampai semuanya termasuk gaji presiden, menteri dan tunjangan segala macam itu semua hidup dari pajak rakyat. Dan pajak itu adalah pajak penghasilan. Gak bisa bayangkan ini anomali kita bernegara secara objektif. Saya harus mengatakan bahwa negara ini semula tujuannya dibentuk adalah untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial. Itu prinsip utama. Negara ini dibentuk ada 4 hal yang membuat sebuah negara itu didirikan. Yang pertama, ada wilayahnya. Yang kedua, ada rakyatnya. Dan yang ketiga, ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, adanya pemerintahan itu tugasnya adalah sejahterakan, makmurkan dan menciptakan keadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas pemerintah itu. Nah, maka idealnya dalam bernegara, negara harus memaksimalkan sumber daya alam sebagai pendapatan utama untuk membiayai jajaran dan kemakmuran rakyat, bukan pajak. Ini problem kita bukan pajak, sebuah anomali yang nyata di depan mata kita. Ketika negara bergantung hidupnya sama rakyat, tapi negara tidak pernah memperhatikan, tidak pernah melihat kenyataan akan kehidupan rakyat yang sesungguhnya negara menghargai rakyat dengan apa? Dengan bansos. Gak bisa bayangkan kemiskinan dipelihara dengan bansos. Ini realitas kita bernegara. Ini kenyataan kita bernegara. Kemiskinan dipelihara. Kemiskinan dijadikan sebuah kebijakan yang kemudian dikelola dengan menggelontorkan bantuan sosial. Bukan dihapuskan, tetapi dipelihara. Dimiskinkan dan kemudian dipelihara. Dan ini menjadi objek politik. Setiap kekuasaan berganti. Setiap yang berkuasa selalu menjadikan kemiskinan sebagai objek yang dipolitisasi oleh kekuasaan untuk mendapatkan nama, pengakuan dan popularitas sebagai penguasa. Maka realitas ini harus kita renungkan. Harus kita pikirkan pertanyaan mendasarnya, kemanakah sumber daya alam kita? Apa yang menjadi makna yang paling hakikat di dalam pasal 33? Undang-undang dasar itu diterapkan atau tidak? Jawabannya tidak. Lalu sumber daya alam kita kemana? Sumber daya alam kita dikuasai oleh asing. Dan asing di luar negeri, asing di dalam negeri. Sebuah realitas yang tidak bisa terbantahkan. Pertanyaannya adalah, kenapa sumber daya alam kita yang melimpah kok negara hidup dari pajak? Jawabannya sederhana. Karena sumber daya alam kita semuanya sudah digadaikan, dikontrakkan kepada pihak asing. Negara hanya mendapatkan royalti dari setiap investasi itu, dan nilainya tidak seberapa. Anda bisa bayangkan sumber daya alam kita dikontrakkan.